Selamat adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam. Di dalam sukacita, marilah kita memuji, memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian anak sekolah minggu nomor 303. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Dengarlah hukum Taurat pada hari ini yang diambil dari hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat pertama. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit. Yang ada di langit. Atau yang ada di bumi. Atau yang ada di bumi. Atau yang ada di dalam air. Atau yang ada di dalam air. Untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat. Hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Pembantumu laki-laki atau perempuan. Pembantumu laki-laki atau perempuan. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu.
Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7. Hukum Taurat ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan segala kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah Taurat Tuhan. Untuk itu, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan melalui nyanyian nomor 367. Marilah kita berdoa memohon pengampunan segala dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita buka Alkitab kita, epistel pada bulan Maret, yaitu ayat bulanan, diambil dari Rom 3 ayat 24. Rom 3 ayat 24. Kita sama-sama membacanya. Dan oleh kasih karunia Dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. karena penebusan dalam Yesus Yesus. Demikian epistel pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian nomor 312. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian nomor 127. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan kami. Engkau telah menyertai kami, terimalah pujian kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berada di tengah-tengah kami. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, dibuka Alkitabnya. Khotbah pada minggu ini yaitu natsnya dari Matius 27, dimulai dari ayat 27 sampai 31. Kita baca secara responsoria ya adik-adik ya. Adik-adik dibuka Alkitabnya Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sudah adik-adik? Oke. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan, Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, wahai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah adik-adik, kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada tanggal berapa adik-adik? 2 April. Nah, adik-adik, kita sekarang diingatkan kembali dengan ayat ini, yaitu Yesus diolok-olokkan. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, apa yang diperbuat Tuhan Yesus sehingga dia diolok-olokkan? Padahal dia adalah melakukan yang baik ya. Yaitu apa adik-adik? Menyembuhkan orang sakit, membangunkan apa? Orang mati ya, dihidupkan. Dihidupkan ya. Bukan membangunkan, dihidupkan orang mati. Iya adik-adik. Nah, kenapa dia diolok-olokkan? Orang-orang yang banyak itu mengadili dia karena tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ya adik-adik ya, dia adalah Tuhan 100%. Mereka menganggap Yesus itu adalah anak Yusuf, anak tukang kayu. Ya, padahal kita harus ingat kalau Yesus itu adalah berasal dari Allah ya, berasal dari sorga menjelma menjadi manusia. Mau ngapain ya adik-adik ya? Tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia. Siapa yang mengolok-olokkan dia adik-adik? Kita telah dengarkan sebelumnya adik-adik ya, yaitu dia yang disambut dengan dengan hati yang tulus bahwa hai Raja Israel ya, karena melakukan mujizat. Nah, mereka juga yang ikut menghujat Tuhan Yesus. Masa dia mau diolok-olokkan, dia mau diludahi? Ya, tidak melawan adik-adik. Tidak melawan. Tuhan diam saja,
Karena itulah tujuan dia ke dunia ini, untuk menebus dosa manusia. Bukan karena kesalahannya adik-adik, tetapi karena kesalahan kita ya. Setiap tahun ini ayat ini akan kita dengarkan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari nats ini? Ya, kita diajarkan Tuhan Yesus supaya menghargai ya. Yang pertama, supaya menghargai atau menghormati orang lain yang lebih tua dari kita atau di bawah umur kita. Siapapun itu, kita harus menghormati dan menghargai. Kita harus, yang kedua, kita harus sopan kepada orang lain. Tidak boleh sembarangan bicara. Karena di Alkitab diajarkan tidak boleh berkata-kata dengan ucapan kotor. Ya adik-adik ya. Nah juga Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang suka bertengkar, dengki hati ya adik-adik ya. Nah kita harus menjauhi itu tadi tindakan kekerasan. Ada orang bilang, nih ada dua nih, salibkan dia, bebaskan Barnabas. Barnabas itu siapa? Nah itu nanti akan kita dengarkan juga di minggu berikutnya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tidak boleh kita yang sudah mengikut Tuhan Yesus tidak boleh tadi melakukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan tidak harus dengan memukul ya adik-adik ya, tapi itu tadi menjelekkan orang tidak bisa. Bego lu, nggak bisa itu, nggak bisa adik-adik. Bego lu nggak bisa. Ya kalau dia bego dari kita ya harus kita ajarin dong. Ya jangan bilang gitu adik-adik ya. Yang horong 5 jangan bilang ke adik-adiknya horong 4. Bego banget sih, jangan adik-adik ya. Kita harus saling membantu, mengajari yang tidak memahami pelajaran contohnya. Nah kita harus meneladani ini semua. Tuhan Yesus telah menjadi contoh bagi kita. Dia diludahi tadi ya adik-adik ya. Di ayat berapa itu tadi? Diludahi, diolok-olok ya, diludahi, dipukul, dikasih duri, bukan mahkota seperti di kerajaan dunia ya. Ini mahkota duri ditaruh mereka. Menjadi diolok-olokkan raja Yahudi dia ya. Hai raja orang Yahudi, tapi dikasih mahkota duri. Itu duri sakit loh adik-adik, makanya berdarah, sampai berdarah. Kesakitan Tuhan Yesus. Padahal dia tidak berbuat jahat, melainkan menolong kita orang-orang yang jahat. Jadi contoh, itulah salah satu contoh yang terbesar yang dibuat Tuhan Yesus, bahwa kita dikasihi olehnya. Ya adik-adik, darahnya tumpah di kayu salib karena pengorbanannya untuk menebus kita. Nah itu tadi adik-adik, makanya orang Kristen itu yang pertama adalah ciri khasnya mengampuni, mengasihi, saling mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Dia mengatakannya dan dia melakukannya. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, mari kita teladani sikap Tuhan Yesus untuk tetap menghargai, terlebih orang tua kita di rumah yang sudah membesarkan kita. Dihargai ya adik-adik. Artinya diturutin apa kata orang tua kita. Kalau disuruh belajar silahkan belajar ya adik-adik ya. Disuruh tidur ya, disuruh jaga adiknya monggo ya, jangan melawan ya. Karena Tuhan Yesus suka dengan anak sekolah minggu yang penurut, yang baik hati. Nah kiranya kita dikuatkan oleh firman Tuhan mulai hari ini. Adik-adik
harus janji. Nah, ada tugas adik-adik ya. Tolong dikirim ke grup kita ya, ASM ya. Katakan begini, Tuhan Yesus adalah juru selamatku ya. Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Tuhan Yesus adalah juru selamatku. 3 kali ya adik-adik ya, supaya adik-adik mengingatnya. Jadi jangan malu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Yaitu kita sudah bebas dari dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami adik-adik sekolah minggu, kami juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, yang mau berjuang lagi di dunia ini, Engkau memberikan kami kesehatan supaya kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Adik-adik kami sekolah minggu, biarlah Engkau yang memberikan semangat di masa pandemi ini ya Tuhan. Ajari kami untuk hidup sehat supaya hati kami sehat dan badan kami juga sehat. Ajari kami supaya terus semangat ya Tuhan. Lindungi semua orang tua kami. Berikan mereka, berkati pekerjaan mereka supaya mereka juga boleh menghidupi keluarganya mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkatilah Huriah HKBP Immanuel Kendang Roda, pimpinan jemaat-Mu Inang Pendeta Erna, si Hombing ya Tuhan, dan semua keluarga Sintua dan calon Sintua juga ya Tuhan. Tuhan juga biarlah selalu membimbing kami di dalam kehidupan kami. Susah dan senang kami serahkan jiwa dan raga kami. Sekolah adik-adik kami juga dari mulai TK sampai SMP ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing mereka, berikan mereka hikmat di dalam pengetahuan, boleh mereka ikutin walaupun sampai saat ini masih daring. Biarlah ya Tuhan kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar supaya boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan judul Dison Adong Hubuan Tuhan sambil kita menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kiranya
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu.